Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Juliando dengan NIM 124130086 dari program studi Teknik Elektro dari kelas L1. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas pelengkap UAS pada mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman tahun 2025, yaitu di tugas 12, analisa algoritma dan perbandingan kompleksitas waktu pada soal UAS. Oke, selanjutnya permasalahan utama yaitu pada case 1, yaitu coin exchange problem, yaitu diberikan uang senilai A sama dengan 32, tersedia uang koin yaitu 1, 5, 10, 25 dalam jumlah banyak untuk masing-masingnya. Tukar A dengan koin yang ada, berapa jumlah minimum koin yang diperlukan dan apa saja koin-koinnya. Selanjutnya yaitu pada case kedua, yaitu minimal dan maksimal problem, yaitu disediakan data n sama dengan 6, cari nilai minimal dan maksimumnya dari array 4, 12, 23, 9, 21, 35, dan 24. Terakhir, pada case 3, yaitu membuat penyelesaian dengan brute force untuk case A dan case B, yang dimana problemnya yaitu pada case A yaitu coin exchange, dan problem pada case B yaitu minimal maksimum. Selanjutnya, case 1 yaitu menggunakan strategi greedy. Jadi mana pada case 1 ini permasalahan yang diselesaikan adalah coin exchange problem, yaitu menukar sejumlah uang dengan jumlah koin seminimal mungkin. Algoritma yang digunakan adalah greedy, yaitu algoritma yang pada setiap langkah selalu memilih solusi yang dianggap paling optimal pada saat itu. Dalam konteks masalah ini, greedy bekerja dengan memilih koin bernilai terbesar terlebih dahulu, kemudian menguranginya dari total uang hingga tidak dapat digunakan lagi, lalu melanjutkan ke koin dengan nilai yang lebih kecil karena sistem koin yang digunakan bersifat standar dan terurut menurun. Pendekatan greedy mampu menghasilkan solusi yang optimal dengan jumlah koin paling sedikit. Dari pseudocode-nya ini, algoritma memulai proses dengan menginisialisasi variabel penghitung jumlah koin. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk setiap jenis koin dimulai dari nilai terbesar atau sama dengan nilai koin yang sedang diperiksa. Maka uang akan dikurangi dan jumlah koin akan ditambah. Proses ini diulang hingga seluruh uang berhasil ditukarkan. Dari pseudocode ini juga menunjukkan bahwa greedy hanya melakukan satu kali iterasi terhadap daftar koin, sehingga prosesnya sederhana dan efisien. Hasil program juga menunjukkan bahwa algoritma ini mampu menghasilkan jumlah koin minimum dengan waktu eksekusi yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu kode dan analisis algoritma. Pada program case 1 yang telah dibuat menggunakan bahasa C untuk menyelesaikan masalah coin exchange dengan algoritma greedy, pada bagian awal program didefinisikan array koin yang disusun dari nilai terbesar hingga terkecil. Program kemudian menerima input berupa jumlah uang yang akan ditukarkan. Proses penukaran dilakukan dengan perulangan for untuk setiap jenis koin dan perulangan while untuk mengurangi nilai uang selama masih memenuhi syarat. Selain itu, program menggunakan fungsi clock untuk menghitung waktu eksekusi. Algoritma greedy bekerja dengan memilih koin bernilai terbesar terlebih dahulu pada setiap langkah. Kompleksitas waktu algoritma ini adalah O, N, di mana N adalah jumlah jenis koin. Algoritma ini efisien karena tidak mencoba semua kemungkinan kombinasi. Output di program menampilkan jumlah koin yang digunakan untuk menukar uang serta waktu eksekusi program. Jumlah koin yang dihasilkan merupakan jumlah minimum yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip greedy, yaitu 4. Waktu eksekusi yang ditampilkan sangat kecil, yaitu 0,00001 detik, menunjukkan bahwa algoritma greedy bekerja cepat dan efisien untuk permasalahan coin exchange. Selanjutnya, pada case 2, menggunakan strategi divide and conquer. Pada case 2 ini, solusi yang digunakan adalah algoritma divide and conquer.
untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam sebuah larik data. Prinsip divide and conquer adalah membagi permasalahan besar menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil, menyelesaikan masing-masing sub-masalah, kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Pendekatan ini sangat efektif untuk permasalahan yang dapat dibagi secara rekursif. Pada pseudocode-nya, menunjukkan bahwa larik dibagi menjadi dua bagian, hingga mencapai kondisi dasar, yaitu ketika hanya terdapat satu atau dua elemen. Jika hanya satu elemen, maka elemen tersebut menjadi nilai minimum dan maksimum. Jika dua elemen, maka keduanya dibandingkan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Setelah itu, hasil dari masing-masing bagian digabungkan dengan cara membandingkan nilai minimum dan maksimum dari setiap sublarik. Proses ini berlangsung secara rekursif hingga seluruh data diproses. Dari hasil program, algoritma ini mampu menemukan nilai minimum dan maksimum secara efisien. Dengan jumlah perbandingan yang lebih terstruktur dibandingkan metode brute force. Selanjutnya yaitu kode dan analisis algoritma. Pada case 2 ini, program C digunakan untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam sebuah array dengan pendekatan divide and conquer. Program memanfaatkan fungsi rekursif yang membagi array menjadi dua bagian hingga mencapai kondisi dasar. Setelah itu, hasil dari masing-masing bagian digabungkan untuk memperoleh nilai minimum dan maksimum keseluruhan. Program juga mencatat waktu eksekusi untuk keperluan analisis performa. Di algoritma divide and conquer ini membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara rekursif. Kompleksitas waktunya adalah 0, karena setiap elemen array tetap diproses satu kali. Pendekatan ini lebih terstruktur dibandingkan brute force. Output program juga menampilkan nilai minimum dan maksimum dari data yang dimasukkan ke dalam array. Nilai minimumnya yaitu 1 dan maksimumnya yaitu 35. Selain itu, ditampilkan pula waktu eksekusi programnya, yaitu 0,0001 detik. Hasil output menunjukkan bahwa algoritma mampu menemukan nilai minimum dan maksimum dengan benar dan waktu eksekusi relatif cepat, terutama untuk jumlah data yang lebih besar. Pada case yang ketiga, yaitu case 3A, menggunakan strategi brute force pada problem coin exchange. Pada case 3A, masalah coin exchange diselesaikan menggunakan pendekatan brute force. Metode brute force bekerja dengan cara paling sederhana, yaitu mencoba semua token secara langsung tanpa strategi optimasi tertentu. Dalam konteks coin exchange, algoritma tetap mengurangi nilai uang menggunakan koin yang tersedia, tetapi tidak didasarkan pada strategi pemilihan terbaik seperti pada greedy. Dari pseudocode yang digunakan, algoritma melakukan perulangan untuk setiap jenis koin dan terus mengurangi nilai uang selama masih memungkinkan. Meskipun secara logika hasilnya bisa sama dengan greedy untuk kasus tertentu, pendekatan brute force tidak memiliki mekanisme optimasi yang jelas. Waktu eksekusi algoritma ini sangat bergantung pada besar nilai uang yang ditukarkan. Dari hasil program yang dijalankan, terlihat bahwa metode brute force membutuhkan waktu eksekusi lebih besar dibandingkan greedy, terutama ketika nilai uang semakin besar. Selanjutnya yaitu kode dan analisis algoritma. Program Case 3A menyelesaikan masalah coin exchange menggunakan pendekatan brute force. Program menerima input jumlah uang dan melakukan pengurangan nilai uang menggunakan koin yang tersedia secara langsung tanpa strategi optimasi. Proses dilakukan secara berulang hingga nilai uang habis. Program juga menghitung waktu eksekusi sebagai pembanding dengan algoritma greedy. Di algoritma brute force juga bekerja dengan mencoba langkah-langkah secara langsung tanpa optimasi. Kompleksitas waktu algoritma ini adalah 0A, dengan A sebagai jumlah uang yang ditukarkan. Semakin besar nilai uang, semakin lama proses eksekusinya. Pada output menampilkan jumlah koin yang digunakan serta waktu eksekusinya. Jumlah minimum koin yaitu 32 dan waktu eksekusinya yaitu 0,001 detik. Jumlah poin yang dihasilkan bisa sama atau lebih banyak dibandingkan metode greedy, namun waktu eksekusinya lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa brute force kurang efisien untuk permasalahan coin exchange.
Dan terakhir, yaitu case 3B, menggunakan strategi brute force juga, tetapi menggunakan permasalahan minimal dan maksimum. Pada case 3B, pencarian nilai minimum dan maksimum dilakukan menggunakan algoritma brute force. Pendekatan ini memeriksa setiap elemen dalam larik satu persatu dan membandingkannya dengan nilai minimum dan maksimum sementara. Metode ini tidak menggunakan pembagian masalah atau rekursi, sehingga alurnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada pseudocode-nya, case ini dimulai dengan menginisialisasi nilai minimum dan maksimum menggunakan elemen pertama larik, selanjutnya dilakukan perulangan dari elemen kedua hingga elemen terakhir. Setiap elemen dibandingkan dengan nilai minimum dan maksimum yang ada, kemudian diperbarui jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar. Meskipun algoritma ini memiliki kompleksitas waktu 0n, metode brute force ini tetap dianggap kurang optimal dibandingkan divide and conquer karena tidak mengurangi jumlah perbandingan secara konseptual dari hasil program. Algoritma ini bekerja dengan benar namun tidak menunjukkan keunggulan performa dibandingkan pendekatan divide and conquer. Pada kode dan analisis algoritmanya, pada case 3B, program C mencari nilai minimum dan maksimum menggunakan pendekatan brute force. Program membandingkan setiap elemen array satu persatu dengan nilai minimum dan maksimum sementara. Proses ini dilakukan menggunakan perulangan for tanpa rekursi. Program juga menampilkan waktu eksekusinya. Pada algoritma brute force minimal maksimum ini memiliki kompleksitas waktu 0n karena setiap elemen array diperiksa satu persatu. Meskipun kompleksitasnya sama dengan divide and conquer, algoritma ini tidak memiliki pembagian masalah sehingga secara konsep kurang efisien. Pada output, program juga menampilkan nilai minimum dan maksimumnya, yaitu 1 dan juga nilai maksimumnya yaitu 35. Hasilnya benar dan sesuai dengan data yang diberikan, namun waktu eksekusinya relatif cukup kecil dibandingkan dengan pendekatan divide and conquer, terutama ketika jumlah data bertambah, yaitu 0,1 detik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil output dan analisis algoritma dari seluruh program, dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy dan divide and conquer menghasilkan performa yang lebih baik dan waktu eksekusinya lebih cepat, sedangkan algoritma brute force, meskipun sederhana, cenderung kurang efisien. Output program mendukung analisis teori kompleksitas waktu yang telah dijelaskan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pada presentasi kali ini dari segi program, penjelasan kata-katanya dan juga bagaimana saya menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.